Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G akan mempresentasikan materi ekuitas. Izin memperkenalkan, saya David Macarusadi dengan EPM akhir 280. Teman saya Salsabila Syaril Azhara dengan PM akhir 016 dan Zirahya Kenanya dengan PM akhir 007. Berikut ini materinya. Perkenalkan, nama saya Zirahya Kenanya, NPM akhir 007. Di sini saya akan membahas mengenai ekuitas. Ekuitas merupakan bagian dari laporan keuangan yang memperlihatkan seberapa besar pemilik atau pemegang saham memiliki klaim atas aset perusahaan. Terdapat 3 karakteristik khusus untuk membentuk perusahaan yang mempengaruhi akuntansi, meliputi 1. Pengaruh hukum perusahaan. Siapapun yang ingin mendirikan suatu perusahaan pada umumnya harus menyerahkan akte pendirian kepada badan pemerintah yang sesuai di negara tempat pendirian tersebut yang diinginkan. Setelah memenuhi persyaratan, badan pemerintah tersebut menerbitkan piagam perusahaan yang dengan demikian mengakui perusahaan tersebut sebagai badan hukum. Terlepas dari jumlah negara tempat perusahaan tersebut memiliki divisi operasi, perusahaan tersebut hanya didirikan di satu negara. Perusahaan akan diuntungkan jika didirikan di tempat yang hukumnya mendukung untuk organisasi bisnis berbentuk perusahaan. Yang kedua, penggunaan sistem berbagi. Ekuitas dalam suatu perusahaan umumnya terdiri dari sejumlah besar unit atau saham. Dalam kelas saham tertentu, setiap saham sama persis dengan setiap saham lainnya. Jumlah saham yang dimiliki menentukan kepentingan masing-masing pemilik. Jika suatu perusahaan memiliki saham yang dibagi menjadi 1000 saham, seseorang yang memiliki 500 saham mengendalikan setengah dari kepentingan kepemilikan. Seseorang yang memegang 10 saham memiliki kepentingan 1/100. Setiap saham memiliki hak dan keistimewaan tertentu. Hanya dengan kontrak khusus, perusahaan dapat membatasi hak dan keistimewaan tersebut pada saat menerbitkan saham. Pemilik harus memeriksa akte pendirian, sertifikat saham, dan ketentuan hukum yang berlaku untuk memastikan pembatasan tersebut, atau variasi dari hak dan keistimewaan standar. Yang ketiga, pengembangan berbagi kepentingan kepemilikan. Di setiap perusahaan, satu kelas saham harus mewakili kepentingan kepemilikan dasar. Kelas saham tersebut disebut saham biasa. Saham biasa mewakili kepentingan perusahaan residual yang menanggung resiko kerugian tertinggi dan menerima manfaat dari keberhasilan. Saham biasa tidak dijamin dividen atau aset pada saat pembubaran. Namun pemegang saham biasanya mengendalikan pengelolaan korporasi dan cenderung memperoleh keuntungan paling besar jika perusahaan tersebut sukses. Jika sebuah korporasi memiliki hanya 1 kali penerbitan saham yang sah, maka penerbitan tersebut menurut definisinya adalah saham biasa, baik yang ditetapkan demikian dalam piagam atau tidak. Kemudian ekuitas adalah bunga residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas sering disebut sebagai ekuitas pemegang saham, ekuitas pemegang saham atau modal perusahaan. Ekuitas sering diklasifikasikan ulang pada laporan posisi keuangan ke dalam kategori 1. Modal saham, 2. Premi saham, yang ketiga, laba ditahan, yang keempat, akumulasi pendapatan komprehensif lain, yang kelima, saham treasury, dan kepentingan non-pengendali. Klasifikasi tersebut membantu pengguna laporan keuangan untuk lebih memahami
batasan hukum atau batasan lainnya yang terkait dengan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen atau menggunakan ekuitasnya untuk tujuan tertentu. Perusahaan sering membedakan antara modal disumbangkan dan modal yang diperoleh. Modal yang disumbangkan adalah jumlah total yang disetorkan pada saham dan jumlah yang disediakan oleh pemegang saham kepada perusahaan untuk digunakan dalam bisnis. Modal yang disumbangkan mencakup item-item seperti nilai nominal semua saham yang beredar dan premium dikurangi diskonto pada saat penerbitan. Saat penerbitan saham, terdapat masalah akuntansi yang terlibat antara lain. Yang pertama, saham nilai nominal. Saham ini terdapat saham preferen atau saham biasa. Dalam saham ini, perusahaan mengkredit akun ini ketika awalnya menerbitkan saham. Yang kedua, premi saham. Merupakan akun premi saham yang menunjukkan kelebihan atas nilai nominal yang dibayarkan oleh pemegang saham sebagai imbalan atas saham yang diterbitkan kepada mereka. Yang kedua, no par share, merupakan tanpa nilai nominal yang sebenarnya harus dicatat dalam akun pada harga penerbitan tanpa adanya premi saham yang dilaporkan. Yang ketiga, saham yang diterbitkan dengan efek lain atau penjualan sekaligus. Perusahaan menggunakan salah satu dari dua metode alokasi. Yang pertama, proporsional metode dan metode incremental. Yang keempat, saham yang diterbitkan dalam transaksi non-tunai. Dalam hal ini, perusahaan harus mencatat saham yang diterbitkan untuk jasa atau properti selain uang tunai pada nilai wajar barang atau jasa yang diterima, kecuali nilai wajar tersebut tidak dapat diukur dengan andal. Kelima, biaya penerbitan saham. Ketika menerbitkan saham, mereka harus melaporkan biaya langsung yang dikeluarkan untuk menjual saham, seperti biaya penjamin emisi, biaya akuntansi dan hukum, biaya pencetakan, dan pajak sebagai pengurangan dari jumlah yang dibayarkan. Saham preferen adalah kelas saham khusus yang memiliki preferensi atau fitur-fitur yang tidak dimiliki oleh saham biasa. Fitur-fitur berikut adalah fitur-fitur yang paling sering dikaitkan dengan saham biasa. Yang pertama, preferensi terhadap dividen. Yang kedua, preferensi terhadap aset jika terjadi likuiditas. Yang ketiga, dapat dikonversi menjadi saham biasa. Yang keempat, dapat dipanggil sesuai pilihan korporasi dan tidak memberikan suara. Fitur saham preferensi. Yang pertama, saham preferensi kumulatif. 2. Saham preferensi partisipasi. Yang ketiga, saham preferensi yang dapat dikonversi. Yang keempat, saham preferensi yang dapat dipanggil. Yang kelima, saham preferensi yang dapat ditebus. Akuntansi dan pelaporan saham preferen. Akuntansi untuk saham preferen pada saat penerbitan mirip dengan saham biasa. Perusahaan mengalokasikan hasil antara nilai nominal saham preferen dan premium saham. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Bishop menerbitkan 10.000 lembar saham preferen dengan nilai 10 euro. Dengan harga tunai 12 euro per lembar. Bishop mencatat penerbitan sebagai berikut. Kas 120.000 pada share capital preference 100.000 dan share premium preference 20.000. Oleh karena itu, Bishop mengelola akun terpisah untuk berbagai kelas saham ini. Selanjutnya ada akuisisi kembali saham. Perusahaan membeli saham beredar karena beberapa alasan tentunya. Yang pertama ada untuk menyediakan distribusi kelebihan uang tunai atau cash yang hemat pajak kepada pemegang saham. Yang kedua, untuk meningkatkan laba bersaham dan laba atas ekuitas dan mengurangi jumlah saham yang beredar dan ekuitas seringkali meningkatkan rasio kinerja tertentu.
Yang ketiga, untuk menyediakan saham untuk kontrak kompensasi karyawan atau untuk memenuhi kebutuhan merger potensial. Dan yang keempat, perusahaan biasanya menggunakan itu untuk menggagalkan upaya pengambil alihan atau mengurangi jumlah pemegang saham. Nah, yang terakhir atau yang kelima, untuk membuat pasar saham, seperti yang dikatakan oleh salah seorang eksekutif perusahaan, perusahaan kami sedang berusaha untuk menetapkan harga dasar bagi sahamnya, memberi saham di pasar menciptakan permintaan. Selanjutnya ada pembelian saham treasury. Saham treasury bukan merupakan aset. Ketika perusahaan membeli saham treasury, terjadi pengurangan pada aset dan ekuitas. Perusahaan menggunakan dua metode umum untuk menangani saham treasury dalam laporan keuangan. Yang pertama ada metode biaya, dan yang kedua ada metode nilai nominal atau nilai pari. Kedua metode tersebut umumnya dapat diterima. Yang pertama adalah metode biaya. Metode ini menyebabkan pendebitan akun saham treasury untuk biaya perolehan kembali dan pelaporan akun ini sebagai pengurangan ekuitas pada laporan posisi keuangan. Metode yang kedua adalah metode nilai pari atau yang dinyatakan. Metode ini mencatat semua transaksi dalam bentuk saham treasury pada nilai nominalnya dan melaporkan saham treasury tersebut sebagai pengurangan dari modal saham saja. Selanjutnya ada penjualan saham treasury. Dalam kasus di mana harga jual saham treasury tidak sama dengan biayanya, maka akuntansi untuk saham treasury yang dijual di atas biaya berbeda dengan akuntansi untuk saham treasury yang dijual di bawah biaya. Namun, penjualan saham treasury baik di atas maupun di bawah biaya perolehan akan meningkatkan total aset dan ekuitas. Selanjutnya ada penjualan saham treasury di atas harga pokok. Bila harga jual saham treasury melebihi biayanya, perusahaan mengkreditkan selisihnya ke premium saham treasury. Sebagai ilustrasi, asumsikan Pacific memperoleh 10.000 saham treasury dengan harga 11.000 per saham. Sekarang, perusahaan menjual 1.000 saham dengan harga 15 dolar per saham pada tanggal 10 Maret. Pacific mencatat entry sebagai berikut. Maret 2022, cash 15.000 pada treasury share 11.000 dan share premium treasury 4.000. Selanjutnya ada penjualan saham treasury di bawah harga pokok. Ketika sebuah perusahaan menjual saham treasury di bawah biayanya, biasanya perusahaan tersebut akan mendebit kelebihan biaya atas harga jual ke premium saham treasury. Jadi jika Pacific menjual 1.000 saham treasury tambahan pada tanggal 21 Maret dengan harga 8 dolar per saham, perusahaan tersebut akan mencatat penjualan tersebut sebagai berikut. 21 Maret 2022, cash 8.000 ditambah share premium treasury 3.000 pada treasury share 11.000. Selanjutnya ada kebijakan dividen. Perusahaan yang membayar dividen sangat enggan untuk mengurangi atau menghilangkan dividen mereka. Mereka takut bahwa pasar sekuritas akan memandang tindakan ini secara negatif. Akibatnya perusahaan yang telah membayar dividen tunai akan melakukan segala upaya untuk terus melakukannya. Selain itu, jenis pemegang saham yang dimiliki perusahaan, kena pajak atau tidak kena pajak, investor retail atau investor institusional berperan besar dalam menentukan kebijakan dividen. Dan selanjutnya, jenis-jenis dividen. Tadi kita sudah menyindir dengan kebijakan dividen, sekarang kita memahami dengan jenis-jenis dividen. Perusahaan pada umumnya mendasarkan pembagian dividen pada laba yang terakumulasi, yaitu laba ditahan, atau pada beberapa pos ekuitas lainnya seperti premium saham. Dividen memiliki jenis-jenis sebagai berikut. Yang pertama ada dividen tunai. Dividen tunai yang diumumkan merupakan kewajiban karena pembayarannya biasanya harus segera dilakukan
maka dividen tunai tersebut biasanya merupakan kewajiban lancar perusahaan menggunakan entry berikut untuk mencatat deklarasi dan pembayaran dividen yang dibayarkan secara tunai. Yang kedua ada dividen properti. Ketika mendeklarasikan dividen properti, perusahaan harus mengukur kembali properti yang akan didistribusikan pada nilai wajar. Yang ketiga ada likuidasi dividen. Dividen apapun yang tidak didasarkan pada pendapatan mengurangi jumlah yang dibayarkan oleh pemegang saham, dan sejauh itu adalah disebut dividen likuidasi. Yang terakhir, pembagian dividen atau membagi dividen. Perusahaan terkadang menerbitkan dividen saham. Dalam hal ini, perusahaan tidak mendistribusikan aset apapun. Setiap pemegang saham memiliki bagian yang sama persis dalam perusahaan dan nilai buku total yang sama. Setelah perusahaan menerbitkan dividen saham, tentu saja nilai buku per saham lebih rendah karena setiap pemegang saham memegang lebih banyak saham. Ini adalah dividen likuidasi atau liquidating dividends. Nah, likuidasi dividen ini merupakan dividen yang dibayarkan bukan berdasarkan laba ditahan atau pendapatan perusahaan. Nah, dividen ini tuh dibagikan dengan menggunakan modal yang disetor oleh pemegang saham atau pengembalian investasi atas saham. Nah, dividen yang didasarkan pada selain laba ditahan ini tuh terkadang digambarkan sebagai dividen likuidasi. Istilah ini tuh menyiratkan bahwa dividen tersebut merupakan pengembalian investasi pemegang saham dan bukan laba. Dengan kata lain, dividen apapun yang tidak didasarkan pada laba itu mengurangi jumlah yang dibayarkan oleh pemegang saham. Jadi itu adalah dividen likuidasi. Nah, selanjutnya adalah share dividend and share splits atau dividen saham dan pembagian saham. Nah, untuk dividen saham sendiri ini adalah penerbitan saham oleh perusahaan kepada pemegang saham secara proporsional. Jadi, tanpa menerima imbalan apapun. Nah, dalam pencatatan dividen, sebagian besar orang itu percaya bahwa perusahaan itu harus mentransfer nilai nominal saham yang diterbitkan sebagai dividen dari laba ditahan ke modal saham. Nah, untuk pembagian saham sendiri ini, kita perumpamaan, jika suatu perusahaan ini memiliki laba yang belum dibagikan selama beberapa tahun dan mengumpulkan saldo yang cukup besar dalam laba ditahan, itu nilai pasar saham yang beredar itu kemungkinan bisa meningkat ya. Kan tetapi, semakin tinggi harga pasar suatu saham, itu semakin sulit bagi seorang investor untuk membelinya. Karena itu harga itu jadi melambung tinggi gitu. Jadi, mikir dua kali untuk membeli saham tersebut. Nah, manajemen ini banyak percaya bahwa hubungan masyarakat yang lebih baik itu bergantung pada kepemilikan saham. Oleh karena itu, mereka menargetkan harga pasar yang cukup rendah agar dapat dijangkau oleh mayoritas calon investor. Jadi, eh, sahamnya ini nggak terlalu tinggi, tapi nanti kemudian hari itu dijualnya bisa melambung tinggi tergantung dengan nilai pasarnya. Nah, selanjutnya adalah return on ordinary share equity atau pengembalian atas ekuitas saham biasa. Nah, pengembalian atas ekuitas saham biasa atau laba ini mengukur probabilitas dari sudut pandang pemegang saham biasa. Nah, rasio ini itu menunjukkan beberapa dolar laba bersih yang diperoleh perusahaan untuk setiap dolar yang diinvestasikan oleh pemiliknya. Jadi, pengembalian atas ekuitas atau ROE juga membantu investor untuk menilai kelayakan suatu saham ketika nilai pasar saham tersebut itu secara keseluruhan tidak berjalan dengan baik.
Nah, kita memasuki slide terakhir yang berjudul Book Value per Share atau nilai buku per saham. Nah, nilai buku per saham ini apa sih? Nilai buku per saham ini adalah istilah pasar yang membantu investor mengetahui nilai saham aktual suatu perusahaan. Nah, angka ini tuh menggambarkan nilai setiap saham terhadap nilai aset bersih suatu perusahaan yang memberikan gambaran tentang harga per aktual saham. Jadi nilai buku per saham ini tuh sama dengan ekuitas pemegang saham biasa dibagi dengan saham biasa yang beredar.